Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Mudah-mudahan Anda masih tetap setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan untuk kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Perseteruan Antar Dua Keluarga Trahningrat. Berlatar belakang di tahun 1970-an lalu, selama 30 tahun pemujian iblis tumbal nyawa berlangsung. Berawal dari sakit hati karena ulah kakak kandungnya sendiri, wanita itu tega menghabisi sampai beberapa keturunan dari kakaknya. Bahkan kedua anak dan suaminya sendiri pun ikut dijadikan tumbal dari pemujian iblis alas angker, dan akan berakhir setelah 7 kali canang garbo telah terpenuhi sesuai kesepakatan yang pernah wanita itu buat. Aku ngerti jalur turunanmu saka sapa. Aku yo ngerti donya sing tok duweni saiki sumber saka ngendi. Dadi ra usah mbok critake dawa-dawa. Aku tetep gak setuju nduk kom tok rabi. Tegas dan berat suara dari seorang laki-laki tua berkopiah jaring kepada seorang pemuda tampan yang berada di hadapannya. Pemuda itu sebentar tertunduk menatapi lantai tanah tak rata sembari tangannya meremas pegangan kursi kayu. Jiwanya bergolak marah, hatinya panas mendidih mendengar penolakan dari lelaki tua berwajah datar yang ia impikan bakal menjadi mertuanya. Sang pemuda semakin terbakar emosi kala lelaki tua itu kembali berbicara sedikit, menerangkan masa lalu dari kakek dan leluhurnya. Kepulan asap kemenyan dari rokok gulungan yang dihembuskan perlahan sang lelaki tua tak lagi ia hiraukan, meski menyesakan dada. Ingin rasanya saat itu ia berdiri dan mengumpat, terlebih mengantam bibir tebal hitam lelaki di hadapannya. Namun ia tahan, sebab ia sadar jika lelaki yang biasa dipanggil Mbah Soko bukanlah orang biasa. Terbukti dari penolakannya yang begitu berani dengan perkataan kasar tentang keluarganya, padahal satu kampung, desa, atau bahkan tingkat kecamatan tahu siapa dirinya dan juga keluarganya. Aku tahu yang kamu pikirkan sekarang. Aku juga tahu kalau kamu sakit hati. Tapi kamu juga harus tahu kalau aku tidak ikhlas merelakan anakku menjadi tangis seruninya keluargamu di tanggal 13. Tercingkat terenganga, sosok pemuda biasa dipanggil Jasmono mendengar kalimat yang baru saja dilontarkan Mbah Soko. Mata merah dan tangan jeger yang mengawalmu sampai sini sudah mulai marah. Sekarang pulanglah sebelum saya bakar semua. Tegas, lagi-lagi ucapan Mbah Soko yang segera menyadarkan Jasmoro akan keadaan di sekelilingnya terasa panas. Belum sempat ia berdiri dan menyaut, Mbah Soko terlebih dahulu beranjak masuk ke dalam. Jasmoro hanya termangu menatapi liukan kain batik berwarna hijau yang menjadi penutup, sekaligus penyekat pandangan antara ruang tamu dan ruang dalam rumah Mbah Soko. Masih tercium sengak aroma kemenyan menyesak ketika kaki Jasmoro mengayun keluar dari rumah Mbah Soko. Hatinya terasa sakit malam itu. Pikirannya dipenuhi selingan marah dan kecewa setelah dengan jelas niatnya untuk mendapatkan kom, anak bungsu Mbah Soko terpupus karena statusnya sebagai keluarga Murti Rahmi. Jasmoro memang mengakui akan status keluarga terusus dari nenek dan kini ibunya. Ia yang telah mengerti dengan liku dan alur semua kekayaan berasal dari mana, tak menampik semua kebenaran yang dijabarkan Mbah Soko. Namun, hal yang membuatnya sangat kecewa dan marah adalah niatnya yang tulus untuk kom. Bahkan dalam hatinya ia berjanji tak akan melibatkan kom untuk urusan hitam pekat dalam lingkup keluarganya. Namun itu tak cukup membuat Mbah Soko merelakan kom untuk dijadikannya ratu dalam rumah mewah nan megah milik keluarga Murti Rahmi. Tidak usah berkecil hati, nak. Akan aku jadikan awu canang orang tua yang namanya Soko itu. Gak usah khawatir, nak. Anak perempuan itu akan menjadi istrimu di tanggal 13 bulan 7. Jasmono tercingkat kaget saat baru saja masuk ke dalam mobil warna hitamnya. Telinganya mendengar suara lirih menyengit. Walaupun ia terbiasa akan hal-hal aneh dan menyeramkan, namun untuk kali ini ia sedikit gemetar. Apalagi ketika ia melihat dari kaca kecil yang terpasang di atas kepalanya. Bola matanya seketika melebar. Mulut Jasmoro terkatup rapat. Keringat mulai merembes menembus kemeja polos yang menempel di tubuhnya.
Kala tatapannya dari kaca beradu dengan bola mata putih rata dari satu sosok perempuan tua yang duduk tepat di belakangnya. Iling-iling oleh tanggal 13. Sudah tahu dengar apa tujuannya Jasmoro kesini tadi, Nduk? Ucap Mbak Soko pada satu sosok gadis berambut sepunggung yang baru saja menutup pintu. Sudah, Pak. Aku sudah dengar kalau Bapak menolak Mas Jas ketus. Sahut sang gadis berwajah ayu, namun berbalut kerutan kecewa. Tapi ya dengar apa alasannya Bapak nolak lamarannya Jas. Ucap Mbak Soko sembari duduk dan meraih korek api di atas meja. Kepulan asap sebentar kemudian bergumpal-gumpal keluar dari bibir Mbak Soko. Aroma menyan dan kelembak pun seketika merebak memenuhi seantero ruangan tak lebih dari 3 kali 3 meter berdinding papan. Akan tetapi, hal itu seolah tak membuat sang gadis yang tak lain adalah Komala, putri bungsu Mbak Soko terganggu. Kini ia terlihat mendekat dan duduk di samping sang bapak. Sebenarnya aku tidak harus tahu urusan keluarganya Mas Jas, Pak. Aku juga nggak ingin dengar cerita asal-usul hartanya mulai dari kakek neneknya dulu. Aku sama Mas Jas saling menyukai, sama menerimanya. Jadi nggak ada masalah. Ucap Komala pelan dan sedikit memelas. Banyak yang tidak bisa kamu mengerti, Nduk. Bukan masalah bertanya, bukan masalah Jasmoronya. Tapi masalahnya kelak akan jadi panjang lagi. Kasihan orang-orang yang tak mengerti perkara besar yang diawali zaman kakek neneknya Jasmoro dulu menjadi korban. Ini semua masalah nyawa, Nduk. Nyawanya orang banyak. Sahut Mbak Soko mencoba menerangkan. Mas Jas itu sudah janji sama saya, Pak, bahwa tidak akan mau melibatkan saya dalam urusan yang Bapak ucapkan. Saya percaya Mas Jas, Pak, kalau dia tidak akan ingkar janji. Jawab Komala mencoba meyakinkan Mbak Soko. Nduk, Bapak melakukan ini untuk dirimu, untuk masyarakat banyak. Tidak hanya untuk urusannya Bapak. Kali ini suara Mbak Soko sedikit keras dan tegas mendengar jawaban sang anak. Terserah Bapak. Sahut Komala yang tak kalah tegas setelah terdiam beberapa saat. Ia kemudian berdiri dan melangkah meninggalkan Mbak Soko yang masih terpaku dengan sikap anaknya. Helaan nafas begitu berat terhempas dari dada terbungkus kulit keriput, menandakan bahwa banyak gumpalan beban di dalamnya. Sejenak suara terasa hening, tak terdengar lagi suara deru motor berseliweran dari jalan desa yang berjarak seratusan meter dari kediaman sederhananya. Di samping waktu yang memang telah larut, malam itu setelah kedatangan Jasmoro, Mbah Soko merasakan hal lain dari mulai hawa di dalam rumah sampai luar sekelilingnya. Sejenak Mbah Soko terdiam sembari menatap ke arah pintu. Sebelum tubuh tuanya bangkit dan melangkah mendekat, ia terlihat berani, namun saat akan membuka kancing pintu yang terbuat hanya dari paku melintang, ada keraguan tersirat dari wajahnya. Apa Rahmi sudah ikut-ikutan urusan ini? Gumam Mbah Soko sesaat setelah hidungnya membaui sesuatu. Celaka kalau memang Rahmi sudah turun tangan urusan ini. Seru lirih Mbah Soko kembali pada dirinya sendiri. Kletek, krit. Akhirnya Mbah Soko dengan keberanian dan rasa penasaran membuka pintu. Tapi tak lama, wajah tua miliknya yang awalnya tegang terlihat memucat kala menatap ke halaman rumahnya yang tak seberapa luas. Disambut sebuah tandu berwarna hitam dengan 4 lelaki kekar bertelanjang dada yang memanggulnya. Semilir angin seharusnya sejuk dan dingin. Dirasa panas menyapu seluruh kulit Mbah Soko, apalagi saat selai kain hitam penutup depan tandu terbuka. Siutan angin kencang dibarengi aroma busuk bercampur amis menyengat, langsung membuat tubuh Mbah Soko goyah, mundur masuk kembali ke dalam. Tak lama Mbah Soko merasakan tubuhnya kaku, darahnya seakan terhenti mengalir. Kala melihat satu sosok wanita serta berbola mata putih rata dengan helaian rambut memanjang, seakan tanpa ujung, turun dari tandu. Sosok wanita tua itu melangkah perlahan, tak terdengar suara langkah kakinya.
Hanya suara gesekan rambut, sumber bau busuk yang menyapu tanah halaman sedikit berpasir. Sosok itu terus mendekat ke arah tempat Mbah Soko berdiri. Bola mata putihnya menatap Nyalang penuh makna, seolah menguraikan amarah yang bergemuruh terhadap diri Mbah Soko. "Aku sudah mengampuni bapakmu dulu, Soko. Malah saya beri kesempatan buat keturunannya bisa hidup normal. Tapi sekarang kamu terlalu berani nolak cucuku." Pintu Garba 7 sudah terbuka. Tanggal 13 bulan ke-7 harus ada pengikat. Kamu berani ingin memutusnya? 1 lembar nyawa tuamu itu gak akan cukup untuk membayar. Nyaring dan lirih suara sosok tua itu membisik di telinga kanan Mbah Soko. Namun lain dirasa oleh gendang telinganya. Dirinya merasakan seperti tertusuk besi panas yang masuk paksa ke dalam, membuat matanya melotot seakan merasakan sakit luar biasa. Tak cukup sampai di situ, Mbah Soko pun merasakan indera penciumannya tiba-tiba panas dan seperti ada sesuatu yang mengalir keluar. Dirinya pun akhirnya menyadari jika sesuatu itu adalah darah segar dari 2 lubang hidungnya. Ia tahu jika aroma busuk dari helaian rambut sosok tua itu tak kuat ia cium sehingga menyebabkan darahnya menetes. "Kamu tetap saya ampuni sekarang, karena aku butuh kamu pada bulan 7 tanggal 13. Ini jadi peringatan untuk kamu. Menyadarkan kamu kalau keturunanmu harus menjadi penyambung pintu garda yang telah saya buat. Berani macam-macam, tidak akan selamat." Lagi, suara sosok wanita tua itu membisik lirih, tapi terdengar melengking di telinga Mbah Soko, membuat tubuhnya semakin kaku tak berdaya. Hal itu dirasakan Mbah Soko cukup lama, hingga sampai saat sosok tua itu melangkah masuk ke dalam kamar milik Komala. Barulah Mbah Soko mulai mampu menggerakkan tubuhnya. Namun itu semua bukan malah membuat rasa takut dan cemasnya mereda, tapi malah semakin membuncah. Mbah Soko menyadari jika sosok wanita tua itu masuk ke dalam kamar anak bungsunya, maka malapetaka yang dirinya takutkan akan terjadi. Mbah Soko pun segera memaksa tubuh lemahnya bergerak mengikuti arah sosok wanita tua itu. Ia kemudian mendekati pintu kayu kamar Komala. Namun baru saja ia berhasil membuka pintu itu, lagi-lagi kakinya hanya bisa terpaku. "Nyai Rahmi, tolong jangan anakku. Saya ganti nyawaku. Tolong, Nyai." Kali ini, meski tubuhnya mengalami hal sama seperti semula, namun mulut Mbah Soko mampu berucap. Akan tetapi, sedikit pun tak ada reaksi dari sosok wanita tua yang kini sudah berbaring tepat di samping anak bungsunya. Anehnya, Mbah Soko jelas masih mencium pekat bau busuk bercampur amis dari sosok Nyi Rahmi. Namun hal itu seperti tak terpengaruh pada diri Komala. Matanya masih terpejam pulas, walau tangan berjari hitam legam milik Nyi Rahmi tengah membelai lembut rambutnya. Mbah Soko terus menatap, memohon lirih diiringi tangisan, mengharap iba dari sosok yang ia dengar kengerian dan kebengisannya semasa hidup. Sosok yang ia tahu dari orang tuanya adalah pemuja iblis di salah satu hutan demi sebuah kekayaan. Meski telah meninggal beberapa puluh tahun silam, tapi wujud wanita itu masih ada, sebab ia tak diterima sebagai manusia kembali. Sosok Rahmi akan terus menjelma sebagai keturunannya, menyambung tetalen dengan makhluk junjungan yang telah berikat. Ia akan hilang dan menjadi abdi abadi sang iblis. Setelah 7 kali canang garbo telah terpenuhi, sesuai kesepakatan yang pernah ia buat. Semua hal itu Mbah Soko ketahui dari orang tuanya dulu. Bahkan dari sedikit belajarnya ia dalam hal kebatinan, Mbah Soko tahu semua ritual penyambungan tetalen antara keturunan Rahmi dengan sang iblis. Namun dirinya tak menyangka jika kini calon penyambung tetalen itu adalah anak bungsunya sendiri. Buah. Satu suara benturan lumayan keras diiringi lenguhan menahan rasa sakit datang dari mulut Mbah Soko. Dirinya yang mencoba mendekat ke arah ranjang tempat sosok Nyi Rahmi yang masih berbaring di samping putrinya, tiba-tiba saja terhempas ke belakang menghantam dinding papan.
Mbah Soko sadar akan kekuatan yang dimilikinya tak sepadan dengan sosok berambut panjang Nyi Rahmi. Namun demi sang anak, ia memberanikan diri untuk melawan. Berkali-kali Mbah Soko bangkit dan mencoba mendekat, tapi kembali ia terhempas. Sampai akhirnya sebuah lengkingan tawa ngikik dari sosok Nyi Rahmi membuat tubuh renta berbalut kulit keriput Mbah Soko tak mampu lagi untuk sekedar berdiri. Tanda ini sudah jadi wujud anakmu menjadi tempat penyambungku. Tidak bisa dibuang, tak bisa dirubah, karena menyatu dengan nyawanya. Tanggal 13, kamu juga saya tunggu, Soko. Kalau ingin anak keturunanmu yang lain selamat. Gertakan suara dari sosok Nyi Rahmi tak mampu lagi Mbah Soko jawab. Hanya sorot mata sayunya mengiring kepergian sosok Nyi Rahmi yang seolah melayang menembus dinding papan rumahnya menuju ke arah depan. 3 kali suara pukulan gamelan gong menjadi akhir kejadian mengerikan bagi Mbah Soko. Perlahan tubuhnya mulai bangkit, memaksa kakinya yang masih terasa berat berayun mendekati Komala. Hatinya pedih, kecemasan, kekhawatiran dan rasa putus asa memaksa buliran bening mengalir dari 2 bola matanya. Mbah Soko tersengguk saat menatap tubuh anak bungsunya yang terbalut selimut kain batik. Ia merasa usaha dan harapannya sia-sia. Namun, ketika satu memori kenangan masa lalu antara dirinya dan orang tuanya melintas di pikiran, Mbah Soko bangkit. Ia seperti mengingat sesuatu yang kembali membangkitkan secercah harapan untuk keselamatan keluarganya, terkhusus Komala. Penerangan 5 watt dalam kamar ukuran 3x3 membantu pandangan Mbah Soko dalam mencari sesuatu. Sesuatu yang saat ini ia butuhkan guna menyelamatkan banyak nyawa, termasuk nyawa anak dan dirinya sendiri. Satu persatu tempat itu ia periksa dengan tangan sedikit gemetar, hingga sampai pada bungkusan dalam lemari kayu terlihat sudah lapuk. Jari Mbah Soko menarik dan mengangkat sebuah bungkusan kecil. Bungkusan dari kain hitam itu kemudian ia bawa ke dalam kamar pribadinya. Sesampainya, perlahan ia membuka satu persatu ikatan pada kain. Hingga saat bungkusan itu terbuka, wajah Mbah Soko menegang, urat lehernya menonjol, bibirnya bergetar melihat satu kilatan isi dalam bungkusan itu. Mohon maaf, Pak, terpaksa cengger cakut ini saya gunakan. Bukan niat untuk membunuh, tapi untuk menyelesaikan dan menyelamatkan cucu Bapak. Lirih gumam Mbah Soko saat tangannya mengangkat sebuah boneka kecil berjengger yang seperti terbuat dari tanah liat berwarna kuning yang mengeras. Tak hanya berupa boneka kecil, Mbah Soko juga mengambil sebuah keris berukuran sebesar jari kelingking yang terletak tepat di bawah boneka itu. Kemudian kedua benda yang tiba-tiba menebar bau wangi itu ia bawa ke arah belakang rumah. Langkah kaki Mbah Soko terhenti ketika sampai di bagian halaman belakang, tepatnya 3 langkah dari pintu papan penutup rumah yang juga berfungsi sebagai dapur. Mbah Soko terdiam sejenak, menunduk seraya menggerakkan bibirnya seperti tengah membaca sesuatu. Hitungan 90 detik kemudian, Mbah Soko duduk bersila beralaskan tanah. Ia tak peduli dengan hawa dingin dari hembusan angin malam yang sesekali kencang menerpa wajah tuanya. Mbah Soko masih tertunduk, menatapi 2 benda yang telah ia letakkan di tanah. Dada kurusnya bergemuruh, napasnya tersengal dan sesekali terputus, seolah menahan satu beban. Hingga sampai pada 3 tarikan nafas, tiba-tiba suasana di sekitar tempat itu berubah. Angin dini hari mulai bergemuruh, beriring sesekali kilatan. Taluh-taluh mulai terdengar menyahuti suara tawa. Ramai anak-anak kecil yang entah dari mana asalnya. Namun hal itu tak membuat Mbah Soko bergeming. Bahkan ia terlihat semringah kala satu tawa panjang menggema di antara suara tawa anak-anak itu. Tangan Mbah Soko cepat-cepat meraih keris kecil berwarna hitam saat suara tawa itu masih terdengar. Tanpa ragu ia segera menggoreskan ujung keris pada lengan keriputnya yang berakibat luka kecil dan meneteskan darah. Tak membuang waktu, Mbah Soko segera melumuri keris dan boneka berjengger itu dengan darahnya sendiri.
sembari mulutnya menyebut sebuah nama dan kalimat mantra yang diulang-ulang. Setelah semua bagian terlumuri darah, Mbah Soko kembali diam menunduk. Sama halnya dengan suara tawa yang mereda. Namun tak berapa lama, wajah Mbah Soko mendongak, menatap lurus ke depan. Pada sepasang kaki hitam yang telah ada di hadapannya, "Saya akan lindungi semua yang ada di sekitar sini. Karena kamu sudah membangunkan aku dan anak-anakku, tapi kamu harus tahu kalau aku dan anak-anakku butuh makan." Satu suara cempreng terbata sedikit mengejutkan Mbah Soko. Sesaat ia pun mendongakkan wajahnya ke atas, melihat ke arah sumber suara pemilik kaki kurus hitam berbulu di depannya. Meskipun dengan melotot dan menajamkan bola matanya, tapi Mbah Soko tetap tak dapat melihat wajah dari wujud makhluk itu. Yang ia tangkap dari pandangannya hanya beberapa wujud anak kecil bergelantungan pada kedua tangan hitam sosok itu. Anak-anak itu tampak riang sembari tertawa, berlompatan dari tangan kanan ke tangan kiri. Tubuh mereka sama kurus dan panjang. Wajah mereka nyaris tak berindra. Hanya terdapat satu lubang bagian mulut dan dua lubang pada indera penglihatan, namun tak berbola, tak bertelinga, dan tak ada selai rambut yang menempel. Tapi terdapat gumpalan-gumpalan sebesar ibu jari kaki seperti jengger. Mbah Soko tahu siapa makhluk itu. Akan tetapi, ia baru sebatas cerita dari orang tuanya. Dan kini, demi melindungi keluarganya, ia harus berurusan dengan makhluk yang telah ia tidurkan oleh orang tuanya puluhan tahun. "Saya tahu, Eyang Buyut," sahut Mbah Soko pelan, yang disambut tawa dari sosok-sosok itu. Mbah Soko cepat-cepat menggali tanah berpasir di hadapannya setelah suara tawa dari makhluk itu mereda dengan wujudnya yang sudah menghilang. Dua jengkal lubang tak seberapa lebar yang hanya cukup untuk boneka dan keris bertumpangan akhirnya telah selesai. Mbah Soko lalu mengubur dua benda itu, dan setelahnya ia kembali ke dalam, tanpa menyadari jika ada sepasang mata bening yang menatapi dirinya dari seberang pekarangan batas berpagar anyaman bambu. Pemilik dari sepasang bola mata itu tampak marah. Kilatan dari wajah tegasnya mengurat penuh dendam. Tangannya mengepal kuat, mencerminkan kesiapan dalam kekerasan. "Tua anjing, tidak bisa diajak baik-baik, malah minta perang halus," umpat sang lelaki yang masih menatap ke arah halaman belakang rumah Mbah Soko dari celah pagar bambu. Setelah puas dengan umpatan dan cacian, lelaki itu kemudian beranjak pergi meninggalkan pekarangan milik warga yang berbatasan dengan tanah Mbah Soko. Ia berjalan menembus gelapnya malam khas pedesaan. Sesampainya di depan gerbang masuk desa, lelaki itu kemudian masuk ke dalam sebuah mobil hitam yang telah terdapat seorang sopir di dalamnya. Tak lama mobil itu pun melaju, berputar arah menuju barat desa melewati jalanan tanah berlubang dengan hamparan sawah-sawah di kanan kiri. Tak sampai 40 menit, mobil itu berbelok dan masuk ke sebuah gapura berukir, bersayap pagar tembok setinggi 2 meter berbentuk persegi. Sampai 200-an meter mobil itu melaju pelan dan berhenti di sebuah garasi. Tak hanya satu, ada beberapa mobil lain yang terparkir di garasi itu, menandakan jika sang pemilik bukanlah orang sembarangan. Mengingat dari deretan mobil dan rumah besar nan megah berpagar tembok yang mengelilinginya, lelaki yang tak lain adalah Jasmoro berjalan cepat masuk ke dalam rumah berpintu kayu jati mengkilat. Setelah turun dari mobil pribadinya, wajahnya masih terlihat merah dengan kilatan api kemarahan pada sorot matanya. Ia terus melangkah menyusuri lantai rumah milik orang tuanya yang beralaskan marmer, motif batu alam pecah mengkilap. Sunyi, hening, seolah tak berpenghuni rumah besar dan megah itu. Hanya terdengar langkah Jasmoro bersahut detikan jam dinding berbungkus kayu di sudut ruang tamu utama. Sampai akhirnya langkah Jasmoro memelan saat menginjak di sebuah ruangan bercahaya remang. Jasmoro kemudian berhenti sejenak dan terdiam. Ia seperti ragu untuk lebih mendekat ke arah pintu berwarna coklat tua. Namun, mengingat kembali apa yang sudah ia lihat tentang ritual Mbah Soko, Jasmoro akhirnya meneruskan langkahnya. "Masuklah, nak.
Ibu sudah menunggu dari tadi. Belum sempat Jasmoro menyentuh handle pintu, satu suara lembut dari dalam memantapkan langkahnya. "Ibu," ucap Jasmoro setelah membuka pintu dan berdiri 2 langkah dari sesosok perempuan yang tengah duduk di atas kursi goyang dengan posisi membelakangi. "Ibu sudah tahu, tapi jangan khawatir. Ibu sama eyangmu tak akan tinggal diam. Sekarang kamu masuklah ke pendopo 5, istirahatlah malam ini. Sudah saatnya kamu bertemu eyangmu, karena kamu akan menjadi penerusnya." Pelan dan penuh wibawa suara dari sosok perempuan yang membelakangi Jasmoro. Tanpa menunggu kedua kali, Jasmoro segera menunduk dan pergi meninggalkan kamar itu. Kembali berjalan menyusuri ruang demi ruang sampai pada ruang terakhir belakang. Jasmoro pun terus melangkah keluar tanpa memperdulikan apapun. Ia baru berhenti ketika sampai pada sebuah bangunan cukup besar berdinding papan kayu berukir dari mulai tiang-tiang penyangga hingga atap. Meski tak ada penerangan langsung di sekeliling tempat itu, namun dari sorotan cahaya lampu pagar tampak ruangan itu begitu terawat. Jasmoro segera melangkah menaiki 3 tangga kayu menuju pintu. Tangannya segera mendorong pelan daun pintu sisi kanan sebelum tubuhnya hilang masuk ke dalam ruangan yang bila dilihat secara batin terang benderang dengan kilauan cahaya berpendar perak keemasan, serta terdengar alunan gamelan pengiring tembang-tembang Jawa halus. Nyaring bersautan suara kokok ayam mengawali pagi setelah lantunan adzan subuh dari tiap-tiap masjid selesai, menjadi penanda bagi para penduduk desa guna memulai beraktivitas di dapur maupun di dalam rumah. Hal yang sama biasa dilakukan oleh Mbah Soko dan Komala. Mereka yang hanya berdua setelah kakak Komala memilih merantau bersama sang istri, selalu berbagi tugas dalam kegiatan sebelum sang surya terbit. Tapi pagi itu hal berbeda dan tak biasa dirasakan oleh Mbah Soko. Dirinya yang telah terbangun tak mendapati anak gadisnya yang biasa duduk menanak nasi di depan tungku. Mbah Soko segera bergegas menuju kamar sang anak demi memastikan setelah beberapa tempat ia datangi, namun tak mendapat sosok Komala. Semenit kemudian, nafas Mbah Soko nampak lega. Raut wajahnya pun terlihat tenang saat melihat tubuh sang anak masih terbaring lengkap dengan selimut kain batik. Mbah Soko akhirnya mengalah menggantikan tugas yang biasa dilakukan Komala. Dirinya menduga jika Komala masih marah atas penolakan lamaran Jasmoro sehingga tak mau melakukan tugas rutinnya. Tak ada rasa lelah ditampakkan dari tubuh tuanya. Semua tugas ia lakukan dengan cekatan. Meski malam itu dirinya hanya beristirahat tak lebih dari 2 jam. Bola besar ciptaan Tuhan akhirnya muncul bersamaan dengan selesainya semua pekerjaan rumah yang dikerjakan sendiri Mbah Soko. Sebentar kemudian, ia kembali bergegas membangunkan sang anak. Namun tak ada reaksi apapun yang ditampakkan Komala, meski kedua matanya telah terbuka. Wajahnya datar, tatapannya nanar, dan tak menggubris panggilan serta ajakan dari Mbah Soko. Mbah Soko yang menyadari ada keanehan dalam diri Komala memilih untuk meninggalkan kamar sang anak. Ingatannya kembali pada kejadian beberapa jam yang lalu. Saat wujud dari Rahmi mendatangi Komala, dirinya juga mengingat kalimat terakhir yang diucapkan sosok Rahmi sebelum wujudnya menghilang. Ada kekhawatiran yang muncul dalam benak Mbah Soko, meski ia telah memagari sekeliling kediaman rumahnya dengan salah satu peninggalan orang tuanya yang ia tahu mempunyai kekuatan. Tetapi mengingat yang tengah ia hadapi adalah perwujudan dari sosok iblis haus darah dan nyawa, rasa was-was pun tak dapat lepas dari benaknya. Hari itu dilalui Mbah Soko dengan perasaan tak menentu, di samping sikap Komala yang membisu tanpa bicara sedikit pun. Perasaan adanya banyak mata mengawasi di sekeliling rumahnya bila masuk waktu maghrib membuat ketidaknyamanan Mbah Soko. Dirinya tahu jika puluhan pasang mata itu dari sosok-sosok pelindung Rahmi. Walau tak dapat masuk, apalagi menyentuh ke dalam rumahnya, Mbah Soko tetap saja selalu berjaga sepanjang malam. Hari kedua masih dengan keadaan yang sama.
Sikap dari Komala dan suasana di luar rumah Mbah Soko tetap tak berubah. Memasuki hari ketiga, saat fajar mulai meredup, seperti biasa Mbah Soko berkutat dengan berbagai macam hewan peliharaannya. Ia yang memang sangat menyukai dalam beternak, selalu meluangkan waktu untuk mengurus sendiri. Tapi di sore itu, dirinya yang baru saja mulai memasukkan hewan ternak miliknya ke dalam kandang, tiba-tiba merasakan hal berbeda. Mbah Soko mencoba menepis dan tak mempedulikannya. Ia tetap merampungkan, memasukkan semua hewan peliharaannya, hingga lantunan tarhim berkumandang dari masjid desa. Namun baru saja Mbah Soko akan beranjak dari kandang sederhana buatannya, satu suara sedikit mengejutkan juga membuatnya sumringah. "Pak, ada yang mencari." "Siapa, Nduk?" jawab Mbah Soko sembari tersenyum saat tahu Komala anaknya yang sudah 2 hari hanya diam, akhirnya mau berbicara. "Kang Roji, itu sekarang nunggu di depan," sahut Komala sembari memutar tubuhnya kembali masuk. Mbah Soko pun segera bergegas mengikuti dari belakang, kakinya langsung mengayun ke ruang depan dan menemui seorang lelaki 40-an yang tengah berdiri di ambang pintu. "Masuk, Ci," sapa Mbah Soko pada lelaki satu RT dengannya. "Sudah, Mbah, di sini saja. Berhubung waktunya sudah gelap, ini saya disuruh Pak Rudin. Nanti Mbah Soko diminta tolong untuk ikut acara selamatan setelah Isya di rumahnya," ucap lelaki bernama Rozi menyampaikan maksud kedatangannya. "Oh iya, Ci, insya Allah nanti berangkat." "Terima kasih, Ci, sudah menyampaikan." "Iya, Mbah, sama-sama." Lelaki bernama Roji pun segera berlalu pergi setelah mendengar jawaban Mbah Soko dan tak lupa berpamitan. Sedang Mbah Soko kembali masuk dan menutup pintu, kala pandangannya sudah tak melihat tubuh Roji. Kakinya kembali melangkah ke arah belakang, berniat untuk memastikan keadaan seluruh rumahnya. Namun, saat akan melewati kamar Komala, langkah Mbah Soko terhenti. Kulit wajahnya yang keriput terlihat semakin mengkerut ketika satu suara merdu berdendang lagu Mocopat dari arah dalam kamar anaknya. Rasa heran dan penasaran segera berkelayut di dalam diri Mbah Soko. Ia tahu anaknya tak pernah belajar ataupun menghafal lagu Jawa halus yang jarang orang tahu, apalagi bagi orang-orang seumuran Komala. Suara itu semakin lirih, namun semakin nyaring dan jelas layaknya seorang sinden, membuat Mbah Soko tak dapat menahan lagi keingintahuannya. Tak ada yang aneh saat mata Mbah Soko mengitari seluruh ruang kamar Komala. Semua nampak seperti biasa. Hanya ketika pandangannya beradu tatap dengan mata Komala, Mbah Soko terperanjat. Jelas bagi Mbah Soko jika bola mata itu bukan milik anaknya. Dirinya tahu betul bila Komala tak pernah menatap tajam, apalagi sinis, meski dalam keadaan marah sekalipun. "Duk, kamu tidak apa-apa?" Tak ada sautan, tak ada reaksi apapun dari Komala, membuat Mbah Soko semakin bingung. "Duk, kamu tadi nembang apa? Dari mana belajar nembang tadi itu?" Lagi, Mbah Soko mencoba berbicara dengan Komala sembari mendekat dan duduk di tepi ranjang, persis di samping Komala. "Tembang apa, Pak? Aku dari tadi itu beres-beres pakaian gini. Tak nembang apa-apa. Salah dengar Bapak mungkin." Satu ucapan akhirnya keluar dari mulut Komala menjawab ucapan bapaknya. Namun, mendengar jawaban itu, Mbah Soko semakin termangu. Pikirannya segera melayang jauh, meraba tentang apa yang sebenarnya ia alami. "Benar, Dok, kamu tidak bernyanyi, nembang?" tanya Mbah Soko mencoba meyakinkan dirinya sendiri. "Sudahlah, Pak, aku beneran gak nyanyi. Apalagi kok nembang," sahut Komala sedikit mulai ketus. "Ya sudah kalau benar kamu tidak. Ini Bapak mau acara selamatan tempat Pak Rudin. Jangan keluar-keluar dari rumah, sama jangan kamu bukain pintu. Misalkan ada orang yang ketuk-ketuk,
sebelum Bapak pulang. Dijaga benar pesan Bapak ini, Nduk. Pesan Mbah Soko sebelum ia berpamitan dan melangkah keluar dari kamar Komala. Ia hanya menatap punggung bapaknya saat pergi dengan tatapan datar tak berekspresi. Mbah Soko akhirnya berangkat untuk menghadiri undangan dari Pak Rudin. Ia berjalan sendiri dengan bermodalkan senter berbaterai, sarung motif kotak-kotak dan kemeja putih lusuh, serta kopiah jaring menjadi ciri khasnya dalam menghadiri tiap acara apapun di desa tempatnya tinggal. Jalanan berlubang ia lalui dengan berat hati. Bukan persoalan jalan yang selama hidupnya tak tersentuh kata aspal, tapi perasaannya yang harus meninggalkan Komala sendiri di saat keadaan penuh bahaya. Riuh dan hampir telah dipenuhi warga yang diundang kala Mbah Soko sampai di kediaman Pak Rudin. Ia yang sedikit banyak dihormati sebagai sesepuh desa mendapat tempat tak jauh dari sang pemilik rumah. Obrolan dan candaan sementara dari para warga sebelum acara dimulai mencerminkan keakraban antar sesama tanpa membedakan status, meski mereka mayoritas hidup dalam taraf menengah ke bawah. 15 menit kemudian, acara pun akhirnya dimulai. Mereka dengan husuk mendengarkan kalimat demi kalimat tentang tujuan Bapak Rudin yang disampaikan oleh seorang ustadz muda. Setelah selesai, acara inti pun dimulai dengan dipimpin seorang kiai sedikit lebih muda dari Mbah Soko. Acara demi acara itu pun berjalan lancar, sampai pada acara penutup yang kembali disampaikan ustadz muda. Setelah puluhan bait doa selesai dibaca dengan husuk oleh sang kiai, satu persatu para warga pun berpamitan. Dengan menenteng bungkusan sekantong plastik yang berisi sodako berupa makanan khas sebuah acara, para warga bersukacita masih dengan candaan di sepanjang perjalanan pulang. Namun tidak untuk Mbah Soko. Ia yang memang dikenal sedikit pendiam memilih untuk menjadi pendengar obrolan dari warga lain yang kebetulan satu arah di jalan pusat desa. Sekitar 10 menit berjalan, kini hanya tinggal Mbah Soko dengan seorang tetangga yang berjarak seratusan meter rumah keduanya. Dan tak lama setelah sang tetangga sampai di rumahnya, Mbah Soko mempercepat ayunan langkah kakinya. Mbah Soko yang sedari berangkat merasakan batinnya tak enak. Dirasanya semakin besar ketidaknyamanan itu. 1-2 ketukan di pintu papan rumahnya tak ada jawaban. Mbah Soko pun memilih mendorong pintu yang tak terkunci dan melangkah masuk masih sembari memanggil nama Komala. Sunyi suasana rumah Mbah Soko. Meski sebenarnya hal itu terjadi setiap malam, namun malam itu Mbah Soko merasakan kesunyian lain dari malam biasanya. Mbah Soko segera beranjak menuju kamar Komala. Setelah meletakkan bungkusan makanan yang ia bawa dari rumah Pak Rudin di atas meja lapuk, biasa untuk tempatnya bersantap sambil meneguk segelas teh hangat, suara gemerasak pertama terdengar di telinga Mbah Soko dari arah kamar Komala. Saat ia mulai mendekat, sebentar Mbah Soko terdiam, mengernyitkan kening, memastikan dan meraba tentang suara itu. 5 tarikan nafas kemudian Mbah Soko memutuskan masuk. Tak ada sesiapapun di dalam kamar Komala. Akan tetapi satu hal yang membuatnya terperanjat beserta dada bergemuruh. Duk Kom, panggil Mbah Soko sembari berjalan keluar. 1-2 panggilan Mbah Soko tak ada sahutan. Ia masih terus memanggil dan mencari sampai ke arah belakang. Dan tepat ketika dirinya akan melewati pintu, Mbah Soko berpapasan dengan Komala yang hendak masuk. Dari mana kamu, Nduk? Mandi, Pak. Jawab jujur, ada apa ini tadi? Seolah tahu akan sesuatu yang terjadi, Mbah Soko mulai mendesak Komala dengan tegas. Komala sedikit terperanjat mendengar pertanyaan bapaknya yang sedikit keras. Wajahnya mulai menegang, namun ia mencoba tetap tenang. Komala tak menjawab lagi pertanyaan bapaknya. Ia memilih berjalan masuk ke dalam kamar, ingin mengganti pakaian. Belum sempat ia melepas kain sarung dan handuk yang menempel di tubuhnya, Mbah Soko sudah kembali berada di ambang pintu kamarnya dengan wajah mulai memerah. Jawab, Nduk, ada apa ini tadi?
Lagi Mbak Soko mengulang pertanyaan yang sama, berharap akan jawaban dari Komala. Namun sekali lagi Komala hanya diam, duduk membelakangi sang bapak dan hanya tertunduk. Kamu sudah berani melanggar aturan beradab, Nduk. Siapa? Dengan siapa kamu melakukannya? Jawab, Nduk. Kali ini suara Mbak Soko menggelegar. Dirinya benar-benar yakin dengan sikap diamnya Komala bahwa dugaannya diiyakan. Mbak Soko cepat melangkah mendekat ke arah jendela tanpa teralis kamar anaknya yang masih terbuka. Sebentar ia melongokkan kepalanya keluar dan mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Sepi, hening, hanya hembusan angin malam yang Mbak Soko dapatkan. Setelah tak menemukan apa-apa, Mbak Soko menutup rapat jendela dan menguncinya. Wajahnya yang sudah memerah mendekati Komala yang masih tertunduk menyandar. Tangan Mbak Soko seketika mencengkram lengan Komala sembari menanyakan hal yang sama. Awal sikap Komala masih sama, diam dan menunduk. Sampai akhirnya dengan iringan sesenggukan, Komala mengakui dan menyebut sebuah nama. Iya Pak, aku sudah melakukannya. Aku melakukan karena suka sama suka dengan Mas Jas. Bruk. Luruh tubuh tua Mbak Soko mendengar jawaban Komala. Ia tersandar di dinding papan, menatap nanar ke depan tanpa ada ekspresi. Itu artinya kamu sudah membongkar apa yang sudah Bapak tanam di belakang rumah? Tanya Mbak Soko setelah beberapa saat terdiam, menahan letupan amarah. Komala hanya mengangguk tanpa berani menatap wajah bapaknya. Sedangkan Mbak Soko seketika bangkit melihat anggukan kepala Komala. Wajah Mbak Soko langsung memucat, keringat dingin mengucur kala sampai di halaman belakang rumah, mendapati dua benda peninggalan orang tuanya yang ia andalkan untuk menjaga rumah dan keselamatan keluarganya telah lenyap, hanya menyisakan lubang kecil sedalam 2 jengkal. Sesaat Mbak Soko diam menatapi lubang, sebelum membalikkan badan menghampiri Komala yang masih duduk di kamar. Siapa yang memberitahumu untuk mengambil barang peninggalannya eyangmu? Tanya Mbak Soko. Mas Jas, Pak. Supaya Bapak merestui saya dan Mas Jas. Jawab Komala sedikit berani mendongakkan kepalanya. Salah kamu, Nduk. Kamu sudah ditipu. Apa kamu tahu akibat dari perbuatanmu yang tak menuruti ucapan orang tua? Sekarang Bapak perlihatkan. Ayo ikut. Lihat dengan mata kamu sendiri. Tanpa menunggu jawaban dari Komala, Mbak Soko langsung menarik tangan anaknya, membawanya menuju belakang rumah di mana pintunya masih terbuka. Sedetik 2 detik tak ada apa-apa. Namun sesaat kemudian, tiba-tiba saja Komala memaki ketakutan. Tubuhnya menggigil dingin, wajahnya memucat serta bibirnya bergetar. Ini Nduk akibatnya. Ini yang Bapak takutkan. Ini yang akan jadi hiasan hidupmu setiap hari. Kuat tidak kuat, sanggup tidak sanggup, kamu harus siap hadapi. Apa maksudnya, Pak? Tanya Komala dengan suara bergetar, menyiratkan ketakutan yang sangat. Makhluk-makhluk itu semua akan mengikuti kamu, menjaga kamu dimanapun kamu berada. Karena kamu sudah dianggap tuanya sedari kamu membongkar cengker wilak dan melakukan hubungan batin dengan Jasmoro. Serak, parau, penuh keputusasaan suara Mbak Soko menjelaskan kepada Komala. Sementara Komala masih menggigil ketakutan, dirinya yang berdiri di belakang bapaknya tak berani mengangkat muka. Hanya sesekali melirik ke arah puluhan sosok wanita bergaun putih, berkebaya dengan rambut menjuntai sampai mata kaki, berwajah putih, berhias alis hitam pekat selaras dengan bibir yang sama hitamnya. Tak hanya itu, sosok-sosok itu melayang bergantian berkeliling dan memutari sekitaran tempat itu, sambil terus menatap ke arah mereka dengan bola mata putih rata dan cekung masuk ke dalam. Kamu harus pergi dari sini, Nduk. Yang bisa menyelamatkan hidupmu ya kamu sendiri. Lemas suara Mbak Soko, tubuhnya pun terasa lunglai tak bertulang, menyesali semua yang terjadi pada putri bungsunya.
Komala sendiri masih terisak. Ada setitik penyesalan yang menggurat di wajah Ayunya, di samping rasa ketakutan pada dirinya. Besok bapak mau ngabari kakakmu, nanti biar bisa secepatnya antar kamu ke tempat pamanmu, ucap Mbah Soko setelah beberapa kali menghempaskan nafas beratnya. Tubuhnya yang kurus sangat terlihat ringkih, ditambah ekspresi wajahnya yang tak bisa ditebak, semakin menampakkan beban berat menggelayuti jiwanya. Pak, apa nikahkan saja saya sama Mas Jas? Mungkin bisa menjadi baik semua, ucap Komala di sela senggukan tangis, mencoba memberikan solusi. Namun bukan jawaban kalimat yang ia dapatkan, melainkan lototan bola mata menajam dari bapaknya. Baik buat siapa? Ini kalau kamu mau tahu, kenapa bapakmu bertekad menempati rumah gubuk seperti ini, meninggalkan rumah bagus, sawah, kebun, ladang, meninggalkan kakek nenekmu. Itu karena memperjuangkan kamu dan kakakmu. Kalau cuma mikir mewahnya dunia, kamu dan kakakmu belum tentu masih bernapas. Sengit kali ini suara Mbah Soko seperti ingin meluapkan kekecewaannya. Tanah ini, rumah ini, hasil keringat bapak dan ibumu asli, Nduk. Karena bapak tak mau mewarisi harta kakekmu yang didapat dari ngabdi atau bekerja di tempat Rahmi hingga sampai Ratri. Hartanya itu harta yang didapat dari tidak baik, harta yang didapatkan dari amisnya darah keluarganya sendiri dan orang-orang tak bersalah. Masih untung kakekmu sadar sebelum bapakmu yang sudah renta ini jadi tumbalnya. Ini semua wasiat kakekmu. Tapi sekarang malah kamu mulai lagi, sambung Mbah Soko sedikit mengulas masa lalunya. Terus harus gimana saya, Pak? Mungkin kalau bicara baik-baik sama Mas Jas, bisa tidak seperti yang dibayangkan, Pak, sahut Komala mencari sebuah harapan. Kamu terlalu awam. Kamu sudah terlanjur kebungkus tanda khususnya Rahmi. Harusnya kamu tahu, Nduk, Jasmoro itu tali sambungnya Ratri, ibunya. Yang diperbuat denganmu itu bakal menjadi awal ritual tersambungnya kalian dengan iblis yang dipuja Rahmi, leluhur Jasmoro. Sedangkan dirimu akan dijadikan pintu gerbang ketiga di tanggal 13 bulan ke-7 nanti. Jasmoro suka kepadamu itu karena kamu bungsu terlahir bertanda khusus, bukan karena suka lahir batinnya. Dari mulai Rahmi bersekutu dengan iblis hutan geong, anak keturunannya sudah tidak bisa mempunyai rasa cinta sayang lagi dengan sesama manusia, karena jiwa raganya sudah terikat dengan yang disembah. Jadi percuma meskipun kamu mau nekat menikah dengan Jasmoro, yang ada malah akan memperpanjang persekutuannya, jawab Mbah Soko memberi penjelasan. Entah mengerti atau hanya sekedar didengar, Komala nampak tertunduk. Raut wajahnya sedikit berubah tempias, seperti tengah mempertimbangkan suatu pilihan. Keluar. Kreak. Pak, apa itu? Peki Komala yang tengah tertegun kaget mendengar suara seperti benturan keras dari atap rumah berposisi tepat di atas kamar Mbah Soko. Mbah Soko yang ikut mendengar dan terkejut tak menjawab pekikan Komala. Dirinya bangkit bergegas keluar dari dalam rumah menuju halaman belakang. Gelap dan terasa sinung pertama dirasakan Mbah Soko sesampainya di sudut belakang rumahnya. Pandangannya langsung mengedar ke atas rumah, tempat sumber suara. Namun hanya awan hitam yang tertangkap pandangan matanya. Tak ada makhluk atau sosok apapun di atas atap rumah, di mana dengan jelas dirinya dan Komala mendengar suara burung kematian, disertai benturan dari tempat itu. Ada apa, Pak? Tanya Komala yang sudah berada di ambang pintu. Gak ada apa-apa, mungkin cuma burung lewat, sahut Mbah Soko sambil terus menatapi sekeliling rumahnya. Beberapa menit Mbah Soko dan Komala berada di belakang. Setelah tak mendapatkan apa-apa, keduanya kembali masuk ke dalam. Namun, baru saja Mbah Soko ingin masuk ke dalam kamarnya, buru-buru ia urungkan demi mendengar jeritan Komala kembali. Ada apa, Nduk? Tanya Mbah Soko saat mendapati Komala terduduk di depan pintu kamarnya sendiri. Perutku, Pak, sakit sekali, jawab Komala sambil menekan perutnya disertai ringis kesakitan. Mbah Soko yang mulai panik segera mendekat.
Tangannya segera mengulur ingin membopong tubuh Komala, berniat membaringkan di atas ranjang kayu berkasur kapuk milik Komala. Tapi belum sempat tangan Mbah Soko menyentuh, tiba-tiba saja tubuh Mbah Soko terjengkang ke belakang. Bruk! Mbah Soko sebentar meringis, namun segera tersadar akan keanehan yang baru saja ia alami. Ia pun bangkit kembali mendekat ke arah Komala yang kini terguling-guling di lantai tanah, masih dengan kesakitan. Pak, tolong Pak. Iba dan tak tega rasanya Mbah Soko mendengar erang dan rintihan Komala. Meski tak tahu seberapa sakit yang dirasakan anak bungsunya, melihat dari raut wajahnya dan cucuran keringat yang keluar, Mbah Soko dapat memastikan rasa sakit luar biasa. Akan tetapi, Mbah Soko tak dapat berbuat apa-apa. Diulanginya sampai keempat kalinya, usaha Mbah Soko sia-sia. Kedua tangannya tetap tak dapat menyentuh tubuh Komala. Entah kekuatan apa dan dari mana, Mbah Soko masih belum mengetahui. Kepanikan Mbah Soko yang berlangsung puluhan menit dengan kejadian itu sedikit mereda. Kala Komala mulai berangsur diam dan mampu duduk menyandarkan punggungnya di dinding papan. Walaupun nafasnya terlihat masih tersengal, tapi rintihan dari bibirnya sudah tak terdengar. Mbah Soko kembali memberanikan diri mendekat, tapi lagi-lagi dirinya harus tercingkat dan menarik tubuhnya menjauh dari Komala. Kali ini bukan sebuah kekuatan yang menghantam tubuh ringkihnya, melainkan satu suara lantunan kidung nan nyaring dari arah depan ruang tamu. Mbah Soko tertegun sejenak, menyesapi kemerduan suara yang tak asing baginya. Suara dan kidung mocopat khusus untuk sebuah ritual yang telah lama tak ia dengar, kini tiba-tiba menggema di dalam rumahnya. Srengei Sukmo, gumam Mbah Soko lirih. Sebelum kakinya berayun melangkah menuju arah suara, pucat seperti tak teraliri darah seketika tubuh Mbah Soko melihat satu sosok yang tengah duduk di kursi bambu sembari masih memperdengarkan senandung gending mocopat tanpa iringan tetabuhan. Kini bukan hanya makna dari tiap-tiap bait senandung itu yang membuat Mbah Soko tercekat takut, tapi juga pada sosok berkebaya batik dengan kepala bersanggul yang duduk dan berjarak 3 meteran dari tempatnya berdiri. Nyai Ratri. Lirih seperti tertahan pekikan yang keluar dari mulut Mbah Soko menyebut nama sosok wanita itu. Seketika sosok wanita berkebaya batik dengan harum kamboja itu terhenti dari dendang senandungnya. Tetapi tak sedikit pun ia menoleh meski dirinya mendengar pekikan dari mulut Mbah Soko. Masih ingat aku kamu Soko, ucap sosok itu dengan suara penuh wibawa. Tidak akan lupa aku dengan keluarga besar Mutirahmi, sahut Mbah Soko sedikit bergetar. Kalau kamu mau tahu salahmu, tanya bapakmu. Sinis dan sengit kali ini suara sosok wanita yang Mbah Soko tahu sebagai penerus Mutirahmi. Nyai, tolong jangan anakku. Nyawaku ini saja yang jadi gantinya. Lepaskan anak-anakku. Biar aku saja yang menebus kesalahan orang tuaku. Parau dan memelas suara Mbah Soko. Ia berharap dengan itu bisa menyelamatkan Komala putri bungsunya. Namun bukan jawaban kalimat yang diterima Mbah Soko, melainkan tawa panjang melengking dari sosok Ratri, seolah ucapan dan permohonan Mbah Soko hanya sebuah lelucon baginya. Mbah Soko sendiri mengartikan tawa dari sosok Ratri adalah sebuah penolakan serta ejekan. Ia pun terduduk lemah tanpa tahu harus berbuat apa. Jiwanya meronta ingin melawan, tapi tak mungkin ia sanggup. Apalagi pusaka pelindung satu-satunya warisan dari orang tuanya telah lenyap akibat perbuatan anaknya sendiri. Soko, nyawamu itu tidak berguna apa-apa. Yang aku butuhkan darahnya Komala untuk membayar kesalahan orang tuamu dulu. Selain itu, aku tak butuh. Ingat-ingatlah Soko, tanggal 13 bulan ke-7, anakmu saya ambil. Berani buat masalah, tak akan ada yang selamat siapa saja yang masih ada ikatan darah dengan orang tuamu. Jiwa dan batin Mbah Soko benar-benar terpukul mendengar ucapan disertai ancaman dari sosok Ratri. Ia tahu jika ucapan itu bukanlah sebatas ucapan di bibir belaka, namun lebih kepada kenyataan yang tertunai.
seperti yang dirinya ketahui sejak dari zaman kedua orang tuanya dulu, masih mengabdi pada keluarga besar Murti Rahmi. "Pak," panggil Komala sembari menyeka keringat pada wajahnya yang memucat. Mbah Soko hanya diam, entah lidahnya yang keluh atau karena amarah yang terpendam sehingga mengabaikan Komala. Perlahan kaki Mbah Soko melangkah menuju kamarnya tanpa mau berpaling sedikit pun. Di kepalanya terpenuhi kalimat-kalimat bernada peringatan dan ancaman yang tak main-main dari terah Murti Rahmi. Mbah Soko benar-benar tak terjaga sedikit pun malam itu. Gelisah, takut dan ngeri menggumpal menyatu dalam dirinya. Sampai akhirnya saat fajar mulai menyembul menampakkan kegarangannya, Mbah Soko baru keluar dari kamar. Tak ada kalimat apapun ketika dirinya berjalan keluar rumah. Tak juga seperti biasa selalu mencari Komala ketika pagi menjelang. Mbah Soko terus melangkah sampai melewati 2-3 rumah tetangganya, hingga tiba pada rumah paling ujung berbatasan dengan hamparan sawah. Barulah dirinya berhenti. Sedikit ragu saat bibir Mbah Soko ingin mengucap salam. Namun ketika terbayang wajah anak-anaknya, sebaris kalimat salam itu pun keluar dari mulutnya. "Soko, sini masuk," ucap satu suara serak dari seraut wajah tua seumuran Mbah Soko setelah menjawab salam dan membukakan pintu. "Tumben, gak biasanya pagi buta gini kamu sampai sini. Ada perkara apa?" tanya lelaki sang pemilik rumah saat keduanya telah duduk berhadapan. "Perkara nyawa, Kang. Karena itulah saya kesini minta tolong. Untuk baiknya bagaimana?" jawab Mbah Soko dengan suara parau. "Lah, apa ada sangkut pautnya dengan Murti Rahmi?" "Iya, Kang. Tadi malam Ratri menemuiku. Tak bisa ditahan, Komala harus diambil pada tanggal 13 bulan ke-7 nanti," ucap Mbah Soko menjawab dugaan dari lelaki tua di hadapannya. "Sulit kalau sudah berurusan dengan keluarga itu. Saya juga tidak bisa apa-apa. Hanya bantu doa dan menyarankan Komala harus kamu bawa pergi," ujar lelaki tua yang hanya berkaos dalam putih dengan setelan sarung kotak-kotak. "Kalau saya yang bawa pergi nggak bisa, Kang. Tetap ketemu biar dimanapun saya pergi. Misal kolis yang saya suruh ambil, bagaimana menurutmu, Kang?" Sejenak lelaki tua biasa dipanggil Mbah Waris terdiam. Tak lama, kepalanya yang sudah berias rambut putih rata manggut beberapa kali, seolah mengerti akan suatu pertimbangan. "Ya, bagus itu. Tapi kira-kira Komala mau disembunyikan di mana?" tanya Mbah Waris. "Kalau inginku, kolis saya suruh bawa Komala ke tempat pamannya, Latif," jawab Mbah Soko. "Ya sudah, bagus kalau itu. Kamu yang menghadang di sini hati-hati. Yang akan kamu hadapi bukan manusia lagi, tapi iblis yang diberi raga." Sedikit geram suara dan kalimat yang diucapkan Mbah Waris. Seperti ada sesuatu yang terasa menyesakkan dadanya saat mengucapkan pesan pada Mbah Soko. Selesai berbasa-basi sebentar, Mbah Soko berpamitan. Kelegaan sekilas menghias kerutan di wajahnya mendengar dukungan rencananya juga kesanggupan dari anak Mbah Waris untuk menghubungi Kolis, anak pertamanya. Sesampainya di rumah, Mbah Soko langsung menemui Komala. Tak banyak yang dikatakan tentang rencananya, hanya beberapa pesan kepasrahan terucap pada diri anak bungsu yang ia sayangi. "Pak, Bapak nanti bagaimana kalau saya tinggal? Apa tidak ada jalan keluar lainnya, Pak?" ucap Komala setelah mendengar penuturan dari Mbah Soko. "Tidak ada, Nduk. Ini jalan satu-satunya supaya kamu selamat. Supaya kelak Bapak bertemu kakek nenekmu di alam sana bisa tegak, karena wasiatnya dilaksanakan benar-benar," terang Mbah Soko dengan mata berkaca. "Maafkan saya, Pak. Maafkan sudah buat sengsara Bapak dan keluarga." Tangis Komala pun pecah. Rasa sesalnya pun ia tumpahkan dalam pelukan Mbah Soko yang sama tak dapat menahan kucuran air bening dari bola matanya. Hari itu, sampai 2 hari selanjutnya keadaan Mbah Soko dan Komala seperti biasa. Namun, ketika di hari keempat,
Tepat setelah kedatangan Kolis yang merantau dan telah berdomisili di sebuah pulau industri bersama sang istri datang, keadaan pun kembali berubah. Pertemuan yang seharusnya penuh rasa haru dan bahagia antara orang tua dan anak, berbalik menjadi pertemuan yang mencekam. Kolis yang saat datang begitu penasaran dengan tujuan bapaknya memanggil untuk pulang, berubah menjadi gelisah. Dibanding Komala, Kolislah yang sudah mengerti tentang cerita masa lalu keluarganya bersangkutan dengan keluarga Murti Rahmi. Oleh sebab itulah, ketika semua yang terjadi telah Mbah Soko ceritakan, raut wajah Kolis pun menegang dan memucat. Terselip ketakutan dan amarah menggurat dengan jelas bersanding pada wajahnya. Takut karena ia tahu betul siapa keluarga Murti Rahmi dan marah pada kecerobohan adik satu-satunya. Pokoknya masalah adikmu, Bapak serahkan kamu. Berangkatlah besok sesudah subuh, bawa ke tempat pamanmu Latif. Bilang Bapak titip Komala, selamatkan nyawanya. Ucap Mbah Soko memberi pesan pada anak lelakinya Kolis. Terus, Bapak di sini sendiri gimana? Tak mungkin Bu Ratri membiarkan masalah ini kalau sudah tahu Kom pergi, Pak. Apa Bapak ikut sekalian saja, Pak? Sahut Kolis penuh kekhawatiran. Tidak, Lis. Bapak harus tetap di sini untuk menghadang peliharaan-peliharaan Ratri. Bapak nanti juga dibantu Kang Waris. Sudah, pokoknya nurut Bapak. Sekarang istirahat sana, biar besok bisa segar badannya. Ujar Mbah Soko memberi perintah demi mengakhiri obrolannya dengan Kolis. Masih dengan perasaan bercampur aduk, Kolis akhirnya menuruti Mbah Soko. Ia melangkah masuk ke dalam sebuah kamar yang biasa digunakan Mbah Soko istirahat. Tak ketinggalan sebelum ia masuk ke kamar untuk istirahat, Kolis menyempatkan diri melongo ke kamar adiknya. Sejak dirinya datang, belum sepatah kata pun berbicara dengan Komala. Ada rasa iba dalam hatinya melihat wajah Ayu adik satu-satunya yang terpejam penuh kelelahan. Walau tak ia pungkiri, terselip rasa jengkel dan marah atas kecerobohannya, sehingga mengakibatkan kembalinya urusan yang sudah puluhan tahun terputus. Rasa lelah akhirnya membawa Kolis ke alam mimpi. Puluhan, bahkan ratusan menit ia lalui dalam tenangnya nuansa hawa pedesaan yang jauh dari hiruk-pikuk kota, seperti tempatnya tinggal. Rasa gelisah, resah, bahkan takut sebentar terlupakan, tanpa menyadari jika itu baru awal dari kengerian yang akan ia lewati hari-hari selanjutnya. Lis, Kolis, Kolis. Satu teriakan seketika menyentak Kolis yang masih terlelap. Buru-buru ia terbangun dan langsung beranjak dari ranjang lapuk dengan sempoyongan. Meski belum sepenuhnya ia tersadar, tapi demi mendengar suara bapaknya yang terdengar panik, Kolis melangkah cepat. Sesampainya di depan kamar Komala, Kolis mendapati sang bapak tengah berdiri kaku menatap ke dalam kamar. Ia segera menghampiri dan ikut melihat ke dalam. Kosong, tak ada siapapun. Jangankan sosok Komala adiknya, kain selimut dan pakaian-pakaian Komala yang biasa disimpan pada lemari kayu tanpa tutup di sisi kiri ranjang pun tak ada, membuatnya segera menduga-duga penuh kecemasan. Ini pasti adikmu pergi ke tempat Jasmoro. Geram penuh letupan amarah suara Mbah Soko terdengar di telinga Kolis. Geram penuh letupan amarah suara Mbah Soko terdengar di telinga Kolis. Lah perlu apa Kom kesana, Pak? Tanya Kolis penuh kecemasan. Adikmu tetap ingin menikah dengan Jasmoro. Walau sudah Bapak jelaskan semua, tetap saja tidak sadar. Jawab Mbah Soko sembari membalikan badan. Sekarang harus ketemu adikmu, jangan sampai terlambat. Setelah waktu subuh nanti, langsung kamu bawa keluar dari desa ini, sambung Mbah Soko. Sembari kembali masuk ke dalam kamar milik Komala, Kolis tertegun. Ia bingung dengan semua kejadian yang kini telah menjadi satu bagian untuknya. Dirinya masih tak tahu harus berbuat apa untuk membawa kembali adiknya yang diduga telah kabur ke tempat yang tak seharusnya didatangi. Lis,
kamu datangi rumah Jasmoro, tidak harus sampai halamannya. Bawalah ini, tapi jangan sampai kamu jatuhkan ke tanah walaupun kamu diganggu apa saja. Bapak akan ke rumah Kang Waris supaya kamu bisa bawa pulang adikmu. Kaget sudah barang tentu Kolis saat itu. Ia tak menduga jika mendapat perintah yang sangat sulit dan ngeri dari bapaknya. Namun, demi menyelamatkan sang adik, mau tak mau Kolis pun mengangguk tanda menerima. Kolis langsung menerima sebuah kain yang dirinya tahu adalah salah satu baju adiknya yang tersisa. Ia pun menggenggam erat baju yang sudah lusuh, seraya berangsur melangkah keluar dari rumahnya. Kolis baru tersadar bila waktu sudah gelap bertanda malam telah merajai alam. Ia sempat berpikir bila dirinya tertidur dalam lelap cukup lama. Setelah berjalan ratusan meter, Kolis tiba-tiba saja menghentikan langkahnya sejenak. Ia menyadari jika ada keanehan di sekelilingnya, mulai dari jalan yang ia lalui sampai lingkungan sekitarnya, sangat berbeda dari yang ia lihat sewaktu dirinya datang. Walaupun desa itu bukan tempat ia dilahirkan, tapi setidaknya Kolis terdiam di desa itu cukup lama, sewaktu dirinya masih dalam asuhan sang ibu saat masih hidup. Kolis pun yakin betul jika tak banyak perubahan yang membuatnya pangling akan keadaan desa, meski telah beberapa tahun meninggalkannya. Tapi saat ini, dirinya benar-benar merasakan bahwa tengah berada di tempat yang asing. Kamu mau kemana, nak? Kok berani sekali sendirian? Hampir saja Kolis melompat kala satu suara wanita tua mengejutkannya dari belakang. Ia pun seketika beringsut mundur saat memutar tubuhnya dan mendapati satu sosok wanita berpakaian komprang telah berdiri tegak di belakangnya sembari tersenyum menyeringai. "Kak, kamu siapa, Mbah?" tanya Kolis dengan terbata. "Saya ya penghuni di sini. Harusnya saya yang bertanya, kamu siapa terus mau kemana?" jawab sosok wanita tua itu sedikit melototkan matanya. Kolis terdiam. Di samping rasa heran, ia juga mulai tersusupi rasa takut. Apalagi saat matanya melihat dari kilatan cahaya obor berwadah bambu yang ada di tangan kiri sosok wanita tua di hadapannya. Tampak keanehan dari wajah sosok itu. "Jangan ditanggapi. Terus berjalan, Lis." Satu bisikan tegas nyaring menusuk telinga Kolis. Ia pun terperanjat, kaget, kala tahu suara itu adalah suara bapaknya sendiri. Kolis akhirnya membalikkan badan, mengabaikan sosok wanita tua yang menggapai-gapaikan tangannya, seolah ingin memamerkan kuku-kuku runcing panjang dan hitam. Hawa lembab seakan tak berudara dirasakan Kolis ketika dirinya semakin melangkah jauh. Tubuhnya berkeringat, bukan karena rasa lelah, melainkan tekanan rasa takut yang amat luar biasa. Ingin rasanya Kolis saat itu berbalik dan kembali, namun teringat keselamatan sang adik dan pesan dari sang bapak. Kolis menguatkan tekadnya. Pelan dan tak ada suara langkah kaki Kolis yang terus menyusur jalanan lurus tak berlubang. Walau terlihat gelap, tapi Kolis seolah tertuntun. Ia sama sekali tak kesulitan menerobos kabut-kabut tipis yang menutup jarak pandangnya. Setiba Kolis di sebuah gapura besar berhias ukiran naga melingkar, ia terdiam sejenak, menatapi tiap lekuk bangunan gapura yang baru pertama dilihatnya, dan ia rasa begitu sempurna. "Jangan kamu lihat mata naga itu, Lis. Masuklah. Tidak usah hiraukan apapun yang ada di depan atau di samping-sampingmu. Cepat. Waktumu tidak banyak." Kembali Kolis tercingkat saat suara bapaknya membisik di telinganya. Hal itu pun menyadarkan Kolis jika kini dirinya tak sendiri di tempat itu. Di depannya tampak beberapa orang berwajah pucat pasi tengah menatapinya. Seketika tubuh Kolis merinding, apalagi saat ia menoleh di kanan kirinya. Puluhan pasang mata juga sedang menatap padanya dengan tatapan kosong. Bukan hanya merinding akan wajah dan cara mereka memandang, tapi juga akan aroma tubuh mereka yang kental antara perpaduan kapur barus dan bunga kamboja. "Jangan kamu hiraukan, masuk sekarang."
Lagi, satu sentakan suara membulatkan keberanian Kolis. Ia pun melangkah mesti lututnya terasa lemas dan gemetar. 1, 2 hingga beberapa kali dirinya berpapasan dengan sosok-sosok itu, membuat dadanya terasa sesak, tersusupi aroma khas mayat dari tubuh mereka. Namun Kolis terus melangkah pelan. Cercahan bisik suara Mbah Soko menguatkan dirinya, seakan tahu bila ia tak sendiri. Kurang lebih 300 meter setelah ia melewati gapura itu, tibalah Kolis di sebuah halaman bercahaya redup, bersuara riuh gemericik air yang mengalir. Ia pun melangkah, meski lututnya terasa lemas dan gemetar. Ia terpaksa kembali berhenti, kala di depannya terdapat 3 buah jalan berbeda arah, dengan sama-sama berhiaskan lampu obor berwadah tembaga. Bingung dan ragu Kolis untuk menentukan salah satu jalan yang akan ia lalui. Ia tertegun sebentar menatap 3 jalan beralas bebatuan bersusun rapi, dengan tatanan aneka kembang di sisi kanan kiri yang sama persis. Namun tak lama, Kolis akhirnya memilih jalan di sisi kanan. Bukan tanpa alasan dirinya memilih itu, tapi ia memantapkan pilihannya oleh satu sebab. Jalan itu tampak berbeda, atau tepatnya di ujung depan taman, di mana mata Kolis melihat sebuah patung sesosok wanita berkebaya, kokoh berdiri dengan balutan patung ular hitam melingkari. "Kamu harus cepat masuk ke situ, Lis. Bawa adikmu sebelum acara serengginan selesai. Bapak sama Mbah Waris cuma sanggup ngawal sampai di sini. Setelahnya Bapak serahkan dirimu. Jangan lupa berdoa, Lis." Satu bisikan sekali lagi menguatkan juga meluruhkan jiwa Kolis. Sebab dari kalimat itu, Kolis sadar jika satu kakinya sudah melangkah melewati jalan itu, maka dirinya harus berusaha sendiri. Beriring lantunan doa dalam hati, Kolis pun mengayunkan kakinya menapaki jalan bebatuan hitam yang tersusun, melewati barisan aneka kembang setinggi perut, menembus kepulan asap tipis dari corong obor yang berjejer rapi. Puluhan menit Kolis berjalan, sembari menahan degupan jantung yang tak beraturan. Keringatnya deras mengucur. Walau tempat itu dirasa begitu sejuk olehnya, tak ada apapun sedari Kolis melangkah melewati jalan itu. Membuatnya sedikit mempercepat langkah, berharap bisa segera menemukan sang adik. Namun, ketika dirinya tinggal berjarak 3 meteran dari patung sosok wanita berkebaya, tiba-tiba tubuhnya melemah. Kedua kakinya terasa tak bertulang, terpaku diam tanpa mampu bergerak. Surupati lebur ing wewening wengi iki. Sebaris bait lantunan tembang beriring pegon pelon, tiba-tiba saja terdengar begitu dekat dirasa Kolis, seolah berada tepat di samping kirinya, semakin membuat tubuhnya kaku, pucat tak berdarah. Alunan pelok pegon pengiring tembang Jawi kuno, sayup dan semakin lirih menggema di telinga Kolis. Tak lama suara itu menjauh dan hilang dari pendengaran Kolis. Sebentar Kolis menoleh di kiri dan kanannya, namun hanya hembusan angin serta gemericik air dalam lingkaran kolam mengalir mengelilingi patung sosok wanita berwajah tak asing baginya. Tubuh Kolis berangsur pulih setelah kaku bagai mati rasa. Ia kemudian mencoba kembali menjejakkan tapak kakinya, berniat meneruskan mencari keberadaan sang adik. Setibanya Kolis tepat di depan patung sosok berwajah ayu dengan kebaya selempang menyebelahi patung ular hitam. Lagi-lagi Kolis tergelak kaget. Berawal dari dengus nafas dan desis berbau busuk menerpa wajahnya, menjadi tanda kemunculan sebuah bayangan hitam. Kelebatan bayangan itu meliuk-liuk dan mengitari Kolis. Mata Kolis sendiri seperti bergerak mengikuti gerakan bayangan itu beberapa saat, hingga kemudian berhenti dan menjelma jelas menjadi sesosok wanita bergaun putih dengan tebaran bau kapur barus menyengat tajam. "Belum saatnya kamu kesini. Harusnya nanti tanggal 13 bulan ke-7. Sekarang sudah terlanjur, apa perlumu?" Pelan dan lembut namun tegas suara sosok itu menyapa Kolis. Hal itu langsung kembali merontokkan keberanian Kolis. Apalagi ketika matanya beradu pandang dengan bola mata sosok itu, jantung Kolis seolah berhenti berdetak. Nyawa 2 orang tua yang mengantarmu ke sini tidak akan bisa masuk ke dalam garba ini.
Kamu sendiri punya apa, bocah sok berani? Lagi Kolis hanya diam tertunduk. Rasa takutnya sudah tak terukur. Jiwanya terasa mati. Jangankan untuk menyahut, mendongakkan kepala saja terasa berat. Bawa ke sini itu yang kamu pegang, akan keluar utuh anggota badanmu kalau kamu nurut. Mendengar ucapan sosok wanita bernada perintah disertai ancaman, kali ini Kolis tersentak. Ia teringat jika di tangannya tergenggam kain lusuh milik adiknya, juga pesan dari bapaknya. Tidak akan saya serahkan barang ini sebelum saya bertemu adikku. Menyingkirlah. Saya tidak ada perlu apa-apa, hanya ingin mengajak adikku pulang. Entah mendapat keberanian dari mana, Kolis tegas bersuara menolak permintaan sosok wanita itu. Tak hanya menjawab, dirinya pun mampu menegakkan kepala serta sanggup menatapi sosok wanita itu yang tengah melototkan bola matanya tajam. Memang harus diberi pelajaran tata caranya bertamu di sini kamu. Sengit ucapan sosok itu mendapati penolakan dari Kolis. Selepas berucap, sosok wanita itu menjulurkan tangan berkuku putih tajam mengkilap ke arah kain yang digenggam erat Kolis. Ia berniat merebut paksa. Namun, sebelum tangan sosok itu sampai, tiba-tiba saja ia menarik mundur bersamaan tubuhnya yang ikut beringsut. Bukan sekarang waktunya, Jangi. Biarkan anak ini membawa adiknya pulang. Tali patiku tidak akan hilang. Sosok wanita tua yang dipanggil Jangki merunduk, sebelum akhirnya menjauh dan melayang pudar bagai awan, serta dalam sekejap lenyap di sekitaran patung. Sedang Kolis, ia terhenyak mendengar suara pelan dan lembut tanpa wujud, namun mampu membuat sosok Jangki mematuhinya. Bawalah adikmu pulang, Cah Bagus. Tapi ingatlah, kelak akan saya ambil saat tepat waktunya. Mendengar suara itu Kolis tertegun. Sejenak ia menelaah kalimat bernada perintah juga sebuah pesan dari sosok tak berwujud yang ia yakini adalah seorang wanita, tapi belum mengerti maksud yang terkandung di dalamnya. Tak mau berpikir terlalu lama, Kolis memutuskan untuk segera mencari Komala. Mengabaikan makna dari ucapan sosok tak berwujud, menuruti keinginannya agar segera keluar dari tempat yang sangat asing dan mengerikan itu. Setapak demi setapak Kolis lalui jalan bersusun batu, berpagar aneka kembang yang lebarnya tak lebih dari 2 meter. Walaupun tanpa ada gangguan, namun perasaan was-was dan takut masih lekat bergelayut. Kelokan demi kelokan terus Kolis susuri. 3 buah jembatan kecil tanpa pegangan pun telah Kolis lewati. Namun sejauh itu, ia belum menemukan tanda-tanda keberadaan Komala. Hingga sampailah Kolis di ujung taman dengan sebuah gapura kecil melengkung. Ia disambut hamparan tanah luas yang terdapat puluhan gundukan tanah, layaknya sebuah tempat pemakaman. Kolis ragu untuk melewati gapura kecil dan masuk ke area berhawa lembab di depannya. Sekilas Kolis mengedarkan pandangannya, mencoba mencari-cari keberadaan Komala. Tapi hanya siutan-siutan awan tipis dan angin dingin yang sepintas terlihat seperti bayangan saling berlompatan tertangkap matanya. Kolis yang mulai bergidik ngeri, akhirnya membalikkan tubuh, melangkah cepat segera ingin mencari di tempat lain. Sayang, baru saja 7 langkah ia berjalan, kembali harus dihentikan oleh sebuah suara. Bukan panggilan, bukan pula sentakan yang membuat Kolis terdiam dan kembali berbalik, tapi suara tangis merintih memilukan dari arah sisi kiri tanah lapang, persis di sebelah gundukan tanah paling tinggi tanpa penanda. Tangisan itu semakin terang dan jelas di telinga Kolis, kala dirinya memberanikan melintasi gapura batas antara taman dan tanah lapang. Semakin jauh berjalan, suara tangisan itu semakin meyakinkan Kolis. Tanpa ragu lagi, Kolis mempercepat ayunan kakinya. Tak berapa lama akhirnya Kolis sampai di tempat di mana suara itu benar-benar suara Komala yang sedang duduk tersimpu diapit 2 buah gundukan tanah. "Duk, ayo pulang," ucap Kolis sedikit senang telah menemukan adiknya. Duk, kamu kenapa nangis di situ? Ayo pulang sekarang." Kembali Kolis memanggil dan mengajak Komala untuk pulang.
Namun Komala seperti tak mendengar dan menghiraukannya. Sembari meremas-remas tanah berwarna merah di hadapannya, ia sama sekali tak menoleh sedikit pun ke arah Kolis yang berdiri di sebelah gundukan tanah paling tinggi. Kolis sendiri mulai bingung. Berkali-kali ia mengulang memanggil Komala, tapi tetap saja Komala tak menggubris. Sampai akhirnya, Kolis yang tak sabar lagi berjalan mendekat dan meraih tangan Komala. "Ayo pulang, ini bukan tempat tinggalmu." Kali ini usaha Kolis berhasil. Komala menghentikan tangisannya dan mendongakkan kepala seperti terkejut dengan cengkeraman tangan di lengannya. "Kang." Hanya itu ucapan yang keluar dari bibir Komala. Selebihnya kembali menunduk, masih dengan meremas tanah dan tersengguk. Antara iba dan juga takut Kolis menyaksikan hal itu. Melihat kondisi sang adik yang sudah layaknya seonggok mayat hidup. Sebentar Kolis mengedarkan tatapan ke segala penjuru tempat itu. Sekelip memandang tak ada yang tertangkap matanya. Tak mau lagi larut dalam suasana menyeramkan, Kolis akhirnya menarik paksa Komala. Sedikit penolakan dari adiknya tak membuat Kolis melepasnya. Sepersekian detik dan menit, Kolis berjalan dengan cepat sambil menggandeng tangan Komala melewati gundukan-gundukan tanah tanpa nisan yang mendadak menebar bau kapur barus menyengat tajam, mengalahkan bau khas tanah pemakaman. Tak hanya itu, keganjilan lain pun dirasa Kolis saat tiap-tiap dirinya melewati gundukan tanah. Selalu terdengar suara merintih dan tangisan menyayat. Semakin cepat langkah Kolis, semakin banyak gundukan yang dirinya lewati, semakin membuat tempat itu ramai dengan tangisan-tangisan saling bersahutan. "Kang, itu mereka mau ikut." Tersentak Kolis mendengar ucapan Komala yang tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke arah belakang. Mau tak mau dirinya pun mengikuti petunjuk Komala. Seketika itu juga tubuh Kolis mempias pucat. Melihat puluhan sosok-sosok berbalut kain putih lusuh telah berdiri tepat di belakangnya. Puluhan sosok-sosok itu segera menjulurkan tangan kanan mereka layaknya melambai kaku saat tahu Kolis dan Komala berhenti. Namun Kolis segera tersadar bila niatnya hanya membawa pulang sang adik. "Tidak usah dihiraukan. Ayo kita harus cepat keluar. Kasihan bapak sudah menunggu," ucap Kolis di sela-sela ketakutannya. "Tapi ya kasihan teman-temanku ini, Kang. Semua ingin ikut," sahut Komala lirih, masih berjeda dengan sesenggukan. Kolis terdiam. Ia menatap lekat wajah Komala yang pucat. Ia tahu bila adiknya dalam kesadaran yang tersandera. Kolis akhirnya teringat kain lusuh yang masih dalam genggamannya, kemudian segera menutupkan ke wajah pucat Komala sesuai dengan pesan dari bapaknya. Tak lama setelah itu Komala terdiam, tapi berbeda dengan puluhan sosok-sosok di belakangnya. Tangisan mereka terdengar mengencang. Tubuh mereka pun melayang bagai bayang-bayang berputar mengeliling. Selagi Komala terdiam, Kolis yang sudah ketakutan segera dengan cepat membopong dan membawa Komala keluar melewati kembali gapura kecil melengkung, mengabaikan suara tangis dan lambaian tangan terbungkus kain lusuh dari sosok-sosok di belakangnya. Kolis terus berjalan cepat. Bahkan setelah melewati patung sosok wanita berlingkar ular hitam, ia berlari tanpa mempertimbangkan berat tubuh Komala yang ada di pundaknya. Puluhan meter, ratusan meter telah Kolis lalui. Nafasnya yang sudah tak teratur seirama dengan degup jantungnya. Tapi dirinya enggan untuk berhenti walau sebentar. Kolis benar-benar merasakan jika tak ada lagi bagian dari tubuhnya yang tak terbasahi oleh keringat. Namun tak menyurutkan langkah kakinya yang terus berlari. Meski telah meninggalkan jauh gerbang gapura besar awal, dirinya masuk di tempat yang tak ingin lagi ia memasukinya. Kolis akhirnya terjatuh, mengerang pelan sembari memegang lututnya yang bergetar hebat, entah karena rasa lelah atau luapan rasa takut. Tapi di balik itu, kelegaan segera menggurat di wajahnya yang dipenuhi titik-titik air bening kala matanya menatap ke depan. Terlihat kelipan cahaya dari rumah-rumah warga. Semangat Kolis akhirnya kembali tumbuh.
Ia segera mengangkat tubuh adiknya yang tertidur, berjalan melewati tempat tak lagi berhawa lembab. "Syukur, Lis, kamu selamat." Satu suara tak asing akhirnya mengakhiri perjuangan Kolis malam itu. Dirinya yang baru tiba di halaman disambut harum Mbah Soko dan Mbah Waris. Rasa lelah, ngeri, takut kini telah mereda setelah satu gelas berisi air dingin pemberian Mbah Waris tak tersisa masuk tenggorokannya. Ia langsung mengempaskan tubuhnya di lantai tanah ruang tamu, rumah sederhana milik orang tuanya. Matanya sebentar terpejam, sembari mengatur ritme nafasnya yang belum teratur, tanpa memperdulikan kondisinya yang kotor. "Masih ada waktu 3 jam, Lis. Istirahatlah. Setelah itu segera berangkat, bawa adikmu ke tempat pamanmu Latif. Jangan sampai keduluan matahari terbit." Kolis hanya diam, ia masih memejamkan mata meski mendengar ucapan bapaknya. Dalam benak, Kolis merasa lelah, akan tetapi ia tak bisa lagi menolak, sebab ini adalah awal permulaan baginya. "Lis, bangun. Sebentar lagi kamu harus berangkat." Sedikit tergagap, Kolis merasakan ada sentuhan dan suara yang membangunkannya. "Mandi dulu sana, biar segar bugar lagi badanmu. Nanti terus ke depan, ditunggu Mbak Waris." Sebentar Kolis terdiam, kemudian menggeliat beberapa kali setelah mengangguk tanda mengerti dengan apa yang diucapkan Mbah Soko. Kolis segera bangkit dari ranjang berkasur lapuk berbungkus kain lusuh penuh tambalan. Ia tahu bahwa tak lama lagi dirinya harus melakukan perjalanan membawa pergi Komala, adiknya yang dalam masalah besar. Sambil melangkah pelan, Kolis kembali mengingat kejadian beberapa jam lalu, di mana dirinya berjuang dalam kengerian yang baru pertama ia alami. Membayangkan semuanya, Kolis seketika merinding ngeri. Jiwanya masih menyisakan rasa takut, walau telah lepas dari keangkeran kediaman Rahmi Murti. Guyuran demi guyuran air dari cakupan gayung terbuat dari tempurung kelapa langsung membasahi tubuh tegap Kolis. Dingin, namun sangat dirasa segar olehnya. Beberapa basuhan kembali, dan lagi gayung tangan Kolis meraup air dalam gentong bulat terbuat dari tanah liat, tersiram di tubuhnya, melenakan dan melonggarkan sejenak tanpa memikirkan beban. Akan tetapi, saat tangan Kolis mengusapkan sabun ke bagian atas tubuhnya untuk yang kedua kali, mendadak sabun itu terlepas dan jatuh ke dalam gentong air yang jernih dan masih tersisa setengahnya. Dan mau tak mau, Kolis pun berjongkok untuk mengambil. Baru saja tangan Kolis akan masuk ke dalam air, tiba-tiba saja ia tarik kembali. Mulutnya terenganga seakan ingin berteriak, tapi tak ada suara yang mampu ia keluarkan. Beberapa detik Kolis terdiam dalam keterkejutannya. Ia mencoba mencerna tentang apa yang baru saja matanya lihat di dalam gentong. Bertanya-tanya dalam hati. Akhirnya Kolis memberanikan diri untuk memastikan apa yang dilihatnya. Bermodal lampu sentir tertutup kaca bulat memanjang, Kolis pun mendekat. Perlahan membungkuk sembari menahan degup jantung yang mulai terpacu. Amis aroma yang tercium pada sisa air di dalam gentong. Tapi hal itu belum meyakinkan Kolis sepenuhnya. Hingga 5 tarikan nafas kemudian, Kolis beringsut mundur. Wajahnya memucat, mulutnya terbungkam. Jiwanya kembali gonjang kala menyaksikan dengan jelas helaian rambut menumpuk. Tak hanya itu, mata Kolis juga melihat air yang tadinya jernih berubah mengental berwarna merah kehitaman dengan aroma anyir menyengat. Belum lagi hilang rasa takut dan kaget dalam diri Kolis. Tiba-tiba saja tubuhnya yang masih berbalut handuk tersentuh sapuan angin teramat dingin. Kolis mundur dan keluar dari bilik bertutup dinding dari anyaman bambu. Namun baru satu langkah, kembali dikejutkan sebuah nyanyian lirih dari suara sesosok wanita dari dalam bilik. Jiwa Kolis benar-benar tercekat. Ia berusaha sekuat tenaga ingin membalikan tubuh, tapi seperti tertahan satu kekuatan besar, hingga hanya keringat dingin yang deras mengucur. Plak!
Ayo cepat masuk. Sampai beberapa lama, akhirnya kaki dan anggota tubuh Kolis yang lain mampu bergerak saat sebuah tepukan keras menampar bagian pundaknya yang tak terbalut kain. Segera ia melangkah cepat, mengikuti sosok yang menyadarkannya, dan tak lain adalah Mbak Waris. Cepat, ganti baju terus berangkat saja, Lis. Adikmu juga sudah siap, ucap Mbak Soko yang terlihat panik. Ia seperti mengetahui yang baru saja Kolis alami, sehingga memerintahkan Kolis untuk segera berangkat. 5 menitan Kolis di dalam kamar. Saat keluar ia telah rapi sambil menenteng tas lempang berwarna hitam. Ia sedikit kaget ketika melihat Komala duduk terbengong dengan wajah masih pucat. Tatapannya seolah kosong serta terlunglai tak bertenaga. Ini dengarkan, Lis. Bungkusan ini nanti dibuang di tengah laut. Jangan sampai ada mata melihat kecuali kamu dan Komala saja. Andai setelah menaburkan kamu melihat sesuatu apa saja, jangan sekali-kali kembali ke sini sebelum adikmu sampai di tempat Latif, ucap Mbak Soko memberi pesan. Soko, apa benar kamu sudah siap dengan menyuruh membuang itu di tengah laut? Apa tidak mencoba cara lain? Kamu tahu artinya jika barang itu dibuang? Artinya kamu... Mbak Waris yang tadinya hanya melihat dan diam, tiba-tiba bersuara. Namun pada kalimat terakhir, ia tak dapat meneruskan, membuat Kolis yang dengan seksama mendengarkan mengernyitkan kening. Saya sudah siap, Kang. Terpenting anak-anakku bisa selamat. Saya juga sudah tua. Lelah harus nutup terus urusan dengan iblis Murti Rahmi. Timpal Mbak Soko seakan penuh kepasrahan. Melihat perubahan sikap dua lelaki di depannya, Kolis semakin bingung penuh penasaran. Dirinya yakin jika ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Tapi untuk bertanya, Kolis seperti tak diberi waktu oleh Mbak Soko. Dirinya lalu segera berpamitan setelah sebuah sepeda motor milik anak Mbah Waris sampai di halaman. Raut kesedihan menyirat jelas dari sela-sela keriput kulit wajah Mbah Soko saat melepas kepergian dua anaknya. Meski tak ada air bening yang menggulir, perasaan mendalam begitu dirasakan juga oleh Kolis. Dirinya merasa betul ketika deru motor 2 tak melaju pelan meninggalkan halaman rumah tempat bermain saat ia kecil. Seolah menjadi tilas dan pertemuan terakhir dengan sang bapak yang baru 1 hari 1 malam bertemu setelah setahunan ia tak pulang. Sunyi sepi suasana desa yang tengah dilalui Kolis. Entah karena sudah masuk waktu dini hari atau memang keadaan desa yang belum terlalu padat penduduknya, Kolis yang duduk di belakang mengapit tubuh Komala dengan kondisi masih seperti linglung, mulai kembali merasakan sesuatu yang tak nyaman dalam hatinya. Jalanan mulai sedikit licin, berlumpur dan banyak berlobang saat memasuki area persawahan, membuat motor berkopling melaju pelan serta bergunjang. Namun bukan hal itu yang membuat Kolis resah, melainkan ada sesuatu, atau tepatnya ia merasa di belakangnya banyak sosok mengikuti. Sesekali Kolis memalingkan wajah, merasai satu gesekan angin lembut menyembur di leher belakang, tetapi ia tak melihat apapun. Keadaan itu berlangsung selama dalam perjalanannya menuju sebuah tempat terang dan ramai. Hiruk-pikuk para pedagang, lalu lalang rutinitas pembeli dan penjual jasa telah memenuhi ibu kota kabupaten, tempat di mana ia dibesarkan. Setelah berbasa-basi dan mengucapkan terima kasih, Kolis memapah masuk ke dalam sebuah ruangan tempat penjualan tiket bis yang akan mengantarnya menuju ke kediaman sang paman Latif. Hari pun mulai tenang. Tepat saat matahari mulai muncul dengan congkak, sebuah bis besar dan panjang melaju pelan ke arah tempat Kolis. Hanya menghabiskan segelas kopi hitam, bis itu pun kembali meneruskan perjalanan dengan membawa puluhan penumpang, termasuk Kolis dan Komala yang duduk di bagian sedikit belakang. Dentuman musik dari DVD yang terpasang di depan bakal mengiringi perjalanan Kolis selama belasan jam. Dirinya yang sudah beberapa kali mendatangi rumah Latif, tahu dan hafal jalanan serta suasana di dalam bis. Tapi untuk kali ini, dirinya benar-benar tak bisa menikmati seperti sebelumnya.
Beberapa kali Kolis mengempaskan nafas berat sambil menoleh ke arah Komala yang terpejam dengan menyandarkan kepala di bagian pinggir kaca bis. Rasa sesal, iba, sayang, dan takut membaur dalam jiwa Kolis melihat keadaan adik satu-satunya. Meski awal dalam hatinya menyimpan amarah, tetapi terpupus oleh nurani yang tak bisa lepas karena ikatan darah. Beberapa jam telah berlalu. Kolis sesekali tertidur, sesekali terjaga sembari melihat Komala. Pikiran dan tubuhnya yang seharusnya membutuhkan istirahat terkalahkan rasa gelisah. Hingga tiba saat bis berhenti di tempat yang akan dirinya jadikan penyelesaian wasiat bapaknya. Kegelisahan Kolis semakin kuat mengikat. Butuh waktu 30-an menit untuk bis masuk ke dalam sebuah kapal besar. Menunggu sebentar sampai sang kondektur memberi perintah agar para penumpang turun guna menikmati perjalanan dan suasana di laut lepas. Enggan rasanya bagi Kolis untuk turun, bukan hanya karena kondisi Komala, tetapi juga perasaannya yang semakin tak menentu. Kolis sendiri tidak tahu asal mula perasaan itu, entah dari sisa ketakutannya atau karena ada sumber yang lain. Tertatih dan pelan akhirnya Kolis turun sambil memapah Komala. Ia tak lagi canggung dengan tatapan mata para penumpang lain, seperti merasa iba. Mungkin bagi yang lain, saat itu menjadi momen yang indah dalam sebuah perjalanan. Tapi bagi Kolis, saat itu terasa seperti waktu berduka. 3 kali suara trompet atau sirene menjadi tanda dimulainya pelayaran. Sorak-sorai para penumpang seperti tak mampu mengikis jiwa Kolis yang semakin dirundung was-was dan gelisah. Kolis yang masih berusaha memaksa jiwanya tegar, terus melangkah pelan menyusur dak paling bawah kapal, guna mencari tempat yang sesuai dengan pesan Mbah Soko. Meski sering tertatih dan kesusahan, Kolis terus mencari sembari menghitung waktu dari mulai kapal berjalan. Hal itu dirinya lakukan demi waktu yang pas untuk tepat berada di tengah-tengah laut. Ia yang hafal lamanya perjalanan tak sulit menghitung. Namun, kalau dirinya menemukan tempat yang dirasanya pas, laki-laki Kolis harus kuat-kuat menepis lingkaran rasa mendebarkan yang tiba-tiba muncul. Kali ini bukan tanpa alasan Kolis tersusupi rasa takut. Ia yang tengah berdiri menunggu di tepian dinding kapal, tiba-tiba membaui sesuatu yang tak asing lagi baginya, kapur barus. "Jangan kamu buang, Le. Apa tega kamu membunuh bapakmu sendiri?" Pelan dan lembut suara yang tiba-tiba terdengar di telinga Kolis. Tapi hal itu justru membuat jiwa Kolis tercekat. "Siapa kamu, Bu?" tanya Kolis sedikit terserak demi menutupi rasa kagetnya terhadap kehadiran sosok wanita bertapih kain jarit dengan paduan sanggul menghias indah di kepalanya. Wanita berwajah ayu dan keibuan itu tak menyahut. Ia berjalan kemulai menyamping ke kiri dari tempat Kolis berdiri. Sebentar ia melirik ke arah Komala, sebelum wajah ayunya berpaling menatap lautan lepas. "Itu namanya 4 pancer, ari-ari yang sewaktu lahir disimpan hingga mengering bapakmu, yang dicampur darah manisnya adikmu. Walaupun kamu buang di laut itu, jangan kira bisa menyelamatkan adikmu. Padahal kalau sudah dibuang, nyawa bapakmu yang terhanyut." Singkat, namun mampu menggetarkan jiwa Kolis. Penjelasan dari wanita berbaju renda panjang bermanik-manik hitam dengan aroma kapur barus khas mayat menyebar dari tubuhnya. "Percaya tidak percaya, itu yang akan terjadi," sambung wanita berkulit putih bersih mencoba meyakinkan Kolis. Selintas pikiran Kolis mengambang, keraguan yang mulai menyusup mengantarkan pikiran Kolis tentang firasatnya sedari awal meninggalkan rumah bapaknya. Akan tetapi, di saat kebimbangannya hampir menguasai, sekelebat kalimat pesan dari bapaknya muncul terngiang. "Dari mana kamu tahu masalah ini? Dan siapa sebenarnya kamu?" tanya Kolis memberanikan diri, seraya berharap bisa tahu dengan siapa dirinya berhadapan. "Belum sekarang kamu harus tahu siapa saya. Nanti kalau sudah saatnya, kamu bakal tahu dan waktunya pun sudah tidak lama lagi," jawab sosok wanita itu sedikit menyengit.
Pikirkan ucapanku. Pilihan ada di tanganmu sekarang. Sambung wanita yang kini wajahnya memerah, menatap nyalang ke arah Kolis dan Komala. Belum sempat sepatah ucapan keluar dari mulut Kolis, sosok yang muncul secara tiba-tiba itu membalikkan tubuh, melangkah pelan tanpa menimbulkan suara, seolah tapak kakinya tak menyentuh lantai besi kapal. Setelah sosok wanita itu menghilang tertutup sekatan ruang kapal, Kolis segera menghitung putaran waktu. Meski sempat goyah, tapi dirinya tetap akan melakukan apa yang telah diwasiatkan oleh Mbah Soko, bapaknya. Perkiraan waktu akhirnya dirasa pas oleh Kolis. Ia pun segera mengeluarkan sebuah bungkusan kain putih berlipat-lipat dari tas hitamnya. Sebelum dirinya melaksanakan, sejenak ia menatap Komala yang belum berubah. Sedikit pun keadaannya. Lalu dengan pelan disadarkannya sang adik pada dinding besi kapal dengan penuh rasa iba. Kolis sangat berharap setelah ia melakukan pesan dari bapaknya, Komala bisa pulih dan tentunya terlepas dari ikatan keluarga Murti Rahmi. Perlahan satu persatu tangan Kolis mulai membuka lipatan kain putih yang ia bawa menepi. Deburan ombak laut akibat membentur dinding kapal seolah berubah, raungan menggema kala lipatan terakhir terbuka. Antara wangi minyak berpadu anyir menyusup ke hidung Kolis saat ia mendekatkan wajahnya demi melihat apa sebenarnya yang ada di bungkusan itu. Segulung rambut hitam menggumpal dan menyatu dengan darah kental, serta tanah lembut berwarna merah yang melumuri seonggok daging kering terlihat di mata Kolis. Setelah dirasa tepat di tengah-tengah laut, Kolis tanpa ragu segera membuang pulungan rambut dan menaburkan tanah beserta gumpalan seonggok daging itu. Seketika itu juga, lenggingan menyayat dari suara lelaki tua menggema jelas di telinga Kolis. "Bapak?" gumam Kolis saat mengenali suara teriakan itu. Tak lama setelah suara melengking itu hilang, alam sekitar dirasa Kolis berputar cepat, membuat dirinya terhuyung ke belakang sebelum satu kelebatan bayangan menggambar di pelupuk matanya. Kelebatan itu bagaikan rekaman yang memutar sebuah kejadian dengan jelas, di mana Kolis melihat bapaknya yang tengah berteriak kesakitan akibat tersayat ribuan rambut hitam yang melilit kuat. Tubuh kurusnya dipenuhi darah, matanya sayu penuh genangan air bening, serta kulit kepala sedikit terkelupas dengan dua telinganya yang telah tertanggal lepas. "Bruk!" Hempasan yang mendorong kuat tubuh Kolis akhirnya mengakhiri bayang-bayang kengerian yang dialami Mbah Soko. Entah itu benar terjadi atau hanya bayangan semata, tapi bagi Kolis, hal itu membuatnya sangat terpukul. Ingin rasanya saat itu ia kembali ke desa tempat bapaknya tinggal untuk memastikan. Namun lagi-lagi ia teringat pesan-pesan bapaknya yang tak boleh dilanggarnya. Hanya harapan bening, doa dalam hati yang tak sanggup Kolis lakukan. Ia kemudian bangkit setelah menyangka keringat di wajahnya yang pucat pasi, kembali ke tempat dirinya menyandarkan Komala. Sesampainya Kolis di tempat Komala, hal aneh kembali terlihat. Bila dalam puluhan jam yang lalu adiknya hanya terbengong, kini terlihat seolah baru tersadar dan kembali seperti Komala yang dirinya kenal. "Kang." Satu ucapan dari bibir Komala langsung meyakinkan Kolis jika yang kini di hadapannya adalah Komala yang telah kembali. "Kamu sudah sadar, Dok?" tanya Kolis setengah girang, melupakan sejenak kejadian yang baru saja ia alami. "Saya kenapa, Kang? Terus, ini kita sekarang di mana?" balik Komala bertanya yang terlihat bingung. "Kita di kapal, Dok. Mau main ke tempat Paman Latif," sahut Kolis datar. "Lala, Bapak mana, Kang? Apa nggak ikut?" Kali ini pertanyaan Komala tak mampu langsung dijawab Kolis. Kembali memori di kepalanya memutar gambaran kejadian bapaknya, membuatnya ragu untuk menjawab. "Bapak nyusul belakangan, lagi mau merampungkan tanggungannya dulu," jawab Kolis berbohong. "Saya tahu, Kang, apa tanggungannya Bapak," timpal Komala. "Maksudmu?" sahut Kolis sembari mengerutkan kening. "Iya,
Tanggungannya bapak itu urusan masalahku dengan Mas Jas, tukas Komala sinis. Koli sendiri terperanjat mendengar ucapan Komala. Ia tak menyangka bila adiknya masih teringat Jasmoro, lelaki satu-satunya dalam keluarga dan juga calon pewaris tunggal Trahmurti Rahmi. Nah, Sobat Misteri Sunyi Mencekam, bagaimanakah kelanjutan dari kisah ini? Pastikan Anda tidak melewatkan bagian kedua, perseteruan antar dua keluarga Trahningrat. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.